Nah, selanjutnya ada constraint. Nah, constraint ini kelihatannya cukup banyak lah ya. Dari gambar ini banyak banget nih kelihatannya. Tapi sebenarnya dalam penjelasannya itu nggak terlalu banyak lah. Karena ya secara garis besar itu variasi toolsnya itu jarang dan penjelasannya itu singkat. Nah, pertama ada dimensi atau dimension, sorry. Nah, dimension itu fungsinya untuk memberikan sebuah nilai atau value dari sketch yang kita bikin. Nah, value-nya itu bisa berupa kemiringan dari suatu line terhadap acuannya atau panjang dari line tersebut. Gitu loh. Misalkan di sini kita ukur panjangnya kayak gini. Atau bisa juga dimensi juga untuk memberikan nilai terhadap radius suatu benda. Radius ya pokoknya memberikan informasi spesifikasi pada sketch kita lah, intinya kayak gitu. Nah, terus misalkan kita kasih dimensi, nah maka akan muncul diameternya berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga kan tadi bisa juga untuk mengetahui kemiringan dari suatu benda gitu. Berarti ini tegak lurus nih, ini sama ini. Ini terhadap ini. Berarti ini tumpul karena lebih dari 90 derajat. Nah, kayak gitu deh kurang lebih fungsi dari dimension. Oke. Nah, selain memberikan nilai juga, ternyata nilainya juga bisa kita sunting nih. Kan ini 20 nih. Kita pengen ubah nilainya nggak 20, kita bisa double klik pada dimensinya, terus kita ubah misalkan jadi 25 gitu. Tadi berapa? 15 ya malah. 25. Sorry, 25. Set. Nah, kayak gitu. Atau ini nih, kita ubah diameternya jadi diameter 14 misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Kayak gitu deh. Nah, selanjutnya itu ada show constraint. Belum ya, ini dulu. Automatic dimension and constraints itu fungsinya untuk memberikan dimensi secara otomatis pada sketch yang kita bikin. Ini kan beberapa sketch belum ada informasi dimensinya nih. Terus kita bakal kasih nih. Klik. Nah, di sini kita bisa aktifin dimensi dan constraint-nya. Kalau dimensinya aja, maka yang muncul akan dimensinya aja. Kalau plus constraint, nah nanti ada hubungan constraint-nya gitu. Nah, kayak gitu. Terus di situ juga ada, kita undo aja deh ini. Nah, selanjutnya itu ada show constraint. Nah, show constraint itu yang ini nih. Show constraint fungsinya untuk memberikan informasi terkait hubungan dari dua line yang kita pilih gitu loh. Misalkan kita aktifin ini sama ini. Nggak dua line berarti langsung otomatis dari line-nya ada informasi apa. Nah, ini sama ini tegak lurus gitu. Kayak gitulah. Terus misalkan kita bikin di sini juga kayak gini. Terus kita show constraint. Nah, ini sejajar sama sumbu Y. Terus sejajar juga sama ini juga sejajar sama sumbu Y. Terus di sini ada informasi mengenai tegak lurusnya. Ini sejajar sama sumbu X tadi lambangnya. Kan kayak gini. Nah, ini langsung kan ada lambang tadi kan ada lambangnya kan. Nah, tapi untuk ngeceknya itu bisa kita cek. Nah, ini tegak lurus apa enggak gitu. Nah, kayak gitu deh kurang lebih informasi dari informasi apa
fungsi tools dari show constraint. Nah, selanjutnya itu ada constraint setting. Itu fungsinya untuk menyeting mengenai constraint-constraint yang akan kita tampilkan pada sketch kita gitu. Nah, ini kan ada info yang sejajar dari sumbu X atau horizontal, ini sejajar dengan sumbu Y atau vertikal. Kalau yang kayak gini itu paralel dan lain sebagainya lah gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada apa nih namanya? Coincident constraint. Nah, coincident constraint itu tools yang digunakan untuk menyambungkan sketch kita yang terpisah dengan hubungannya itu poin dengan poinnya. Acuannya itu poin dengan poinnya. Misalkan kita pengen hubungin ini dengan ini nih. Kita pilih coincident constraint. Nah, kayak gitu. Maka bakal terhubung. Misalkan ini sama ini. Nah, seperti itu. Kurang lebih kayak gitu deh. Oke. Kita delete lagi. Selanjutnya itu ada parallel constraint. Nah, parallel constraint itu fungsinya untuk mensejajarkan dua line yang tadinya tidak sejajar. Nah, misalkan kita bikin sebuah line. Terus kita bikin lagi line kayak ini lagi nih. Ini kan gak sejajar ya. Kalau diterusin kan bakal tabrakan ya. Misalkan tadi mana yang terusin extend nih. Nah, itu kan bisa nih. Oke, kita lakukan parallel constraint. Maka ini harusnya tidak bisa di extend karena nggak ada hal yang menghalanginya gitu. Nggak ada titik temunya lah intinya kayak gitu kalau dipanjangin. Berarti ini udah sejajar nih kayak gitu. Contoh lagi misalkan kayak gini, set. Parallel constraint, set. Nah, kayak gitu. Nah, dari yang ini yang udah kan condongnya yang contoh yang ini yang kedua sama yang ketiga itu kan condongnya hal yang kita select pertama itu mengikuti constraint yang selanjutnya gitu. Lain yang selanjutnya. Jadi ini yang menyesuaikan gitu loh. Jadi contohnya hal yang kita select pertama itu akan berubah, yang satunya itu nggak berubah. Tapi misalkan lainnya itu bersinggungan sama constraint, misalkan ini kan horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Nah, itu yang mengikuti yang tidak ada constraint-nya gitu. Kayak gini misalkan set kita aktifin. Ini kan pertama 1 2. Nah, kalau misalkan ada keterkaitan constraint, entah itu sejajar sama sumbu Z, sumbu Y, atau vertikal atau sejajar dengan sumbu X, itu yang tetap condongnya itu yang sejajarnya tersebut, yang ada hubungan constraint tersebut. Yang berubah itu yang nggak ada hubungannya gitu. Kayak gitu sih contohnya. Nggak aktif. Ini kan pilih yang pertama nih, 1 2. Nah, ini yang mengikuti. Tapi misalkan yang udah kan tadi case-nya condongnya yang pertama yang mengikuti garis yang kedua. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada tangent. Nah, tangent itu berfungsi untuk memindahkan sebuah radius atau sebuah curve dengan acuannya sebuah line. Misalkan kita ada sebuah lingkaran di sini, terus kita ada sebuah line.
Terus kita aktifin tangent. Kita pilih tangent. Set. Set. Nah, maka bakal berpindah mengikuti lainnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada collinear constraint. Collinear constraint itu digunakan untuk menggabungkan dua line menjadi satu line. Nah, acuannya itu panjang gabungannya itu, panjang tambahannya itu seolah ada, misalkan ini diteruskan. Sekarang ini diteruskan nih, ada garis bantunya nih. Nah, nanti garis bantunya dibikin garis bantu lagi yang tegak lurus dengan line yang pertama. Nah, nanti panjang tambahannya sekitar segitulah kira-kira. Kan kayak kita aktifin ini tambah. Nah, kan kalau diterusin ini kan sampai ujung sini kan tadi, ujung yang awal. Nah, sekitar di sini kan. Nah, kayak gitu deh kurang lebih definisi dari collinear constraint. Secara simpelnya gitu. Selanjutnya itu ada perpendicular constraint. Nah, tool ini digunakan untuk mentegak luruskan dua line yang ada gitu. Misalkan kita bikin kayak gini kan nggak 90 derajat nih. Kita pengen sudut ini tuh jadi 90 derajat. Kan kita kasih dimensi sudutnya. Kayak gini kan. Terus kita aktifin perpendicular constraint-nya. Oh, kita hapus dulu dimensi sudutnya karena nggak bisa diedit kalau misalkan ada itu. Nah, kayak gitu. Jadi membuat tegak lurus dari dua line dari hubungan sudut Jadi membuat sebuah sudut 90 derajat atau tegak lurus dari sudut yang tadinya tidak tegak lurus kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada concentric constraint. Concentric constraint itu digunakan agar misalkan ada dua buah circle atau lebih yang tadinya nggak satu titik pusat menjadi satu titik pusat. Misalkan ini kan dua titik pusatnya berbeda nih. Terus kita lakukan concentric constraint. 1, 2. Nah, maka menjadi satu titik pusat. Kayak gitu sih kurang lebih simpelnya. Selanjutnya ada horizontal constraint. Horizontal constraint itu simple. Kita membuat sebuah line yang kita pilih menjadi sejajar dengan sumbu X atau horizontal. Sementara yang satunya yang vertikal constraint itu menjadi sejajar dengan sumbu Y gitu, atau vertikal. Set. Di sini kelewat juga, di sini ada fix. Fix itu digunakan untuk mengunci sebuah line agar line itu tidak bergerak. Misalkan kita pengen lakukan perpendikular dari dua, misalnya ini deh. Misalkan kita bikin perpendikular di sini. Nah, hasilnya kan yang berubah kan sebelah sini nih, yang bagian bawah itu yang berubah. Nah, misalkan kita pengen yang bawah nih yang nggak berubah gitu, yang bawah nggak berubah, maka kita lakukan ini dulu, fix dulu. Fix, kita klik, kita pilih. Nah, udah ke fix kan. Nah, terus baru kita lakukan perpendikular. Nah, maka ininya yang nggak berubah. Terus di sini ada equal. Equal digunakan untuk membuat sebuah sketch yang tadinya beda dimensi menjadi satu dimensi. Misalkan kita pengen bikin sebuah circle asal-asalan, misalkan ini nggak tahu nih dimensinya berapa ini, tapi kita pengen dimensi yang mirip gitu, pengen cepet-cepet. Nah, bisa kita pakai equal. Set. Nah, ini dimensinya bakal sama nih. Set. Ya kan? Terus yang ini juga bakal sama. Set. Kayak gitu. Oke. Oke, tadi ada yang kelewat ya, simetrik. Simetrik itu fungsinya membuat dua garis line yang saling berhadapan. Nah,
Gini, misalkan ada dua line nih, ada dua line kayak gini misalkan. Nah, dua line. Nah, kita pengen dua line ini jadi berhadapan gitu, kayak bercermin. Dengan acuannya misalkan garis ini. Misalkan acuannya garis ini. Nah, maka kita lakukan simetrik, set, aktifin. Nah, maka ini sudutnya itu bakal sama nih, meskipun apa namanya nggak hasilnya kayak mirror, tapi ini sudut yang dihasilkannya terhadap bidang ini bakal sama. Ketika kita bikin sebuah garis bantu di sini yang sejajar dengan mirror kita, sejajar dengan sumbu simetri kita, itu bakal sama sudutnya. Set, coba ya kita buktiin. Kita kasih dimensi sudutnya 27. Nah, sama juga kan. Contoh lagi misalkan di sini kita contoh lagi. Kita contoh 1 2. Tapi kita pengen sumbu bukan sumbu, acuannya tuh enggak sejajar sama sumbu X misalkan kayak gini. Nah, taruhlah kita bikin sebuah garis bantu di sini, motong aja lah, nggak apa motong, tapi ini sejajar nih, ini sama ini, sorry tadi mana, nah ini sejajar, set. Nah, terus kita bikin juga ini sama ini sejajar juga. Nah, ini kan sudutnya beda ya, berapa nih, dimensi 1 2 106, yang satunya 1 2. Ya beda dikit lah, tapi beda kan. Yang satu 16389, yang satu 16394. Nah, kita pengen lakukan simetrik 1 2, yang ketiga itu acuannya. Salah. Sorry. Ini simetrik yang kita pilih nih. 1 2, yang ketiga acuannya. Set. Coba kita cek sudutnya. Sudut dimension, kita cek sudutnya 16394, saya juga 13694, 16394. Nah, kurang lebih seperti itu tools dari constraint. Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.